Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar. Dan jika suka jangan lupa like video ini. Perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan keadilan luar biasa. Ali tumbuh sebagai pejuang sejati dalam medan perang dan pemimpin bijak di tengah kekacauan politik setelah wafatnya Nabi. Selama masa kekhalifahannya, ia menghadapi fitnah, pemberontakan, dan perpecahan umat dengan hati yang teguh dan prinsip yang tak tergoyahkan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Makkah tampak cerah di pertengahan siang hari, namun di dalam Ka'bah, bangunan suci yang menjadi pusat spiritual bangsa Arab, terjadi peristiwa yang akan dikenang dalam sejarah peradaban manusia. Seorang wanita bernama Fatimah binti Asad tengah menahan rasa sakit melahirkan. Ia bukan perempuan biasa. Ia adalah wanita salehah dari kaum Bani Hashim, istri dari Abu Thalib, kepala keluarga yang sangat dihormati di Makkah. Dikisahkan oleh sebagian ulama dan riwayat sejarah, Fatimah sedang tawaf saat rasa sakit melanda. Ia lalu berlindung ke dinding Ka'bah dan berdoa. Lalu secara ajaib, dinding Ka'bah terbuka dan ia masuk ke dalamnya. 3 hari kemudian, ia keluar dari sana dengan menggendong seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal dunia sebagai Ali bin Abi Thalib. Sejak awal, Ali lahir dalam kemuliaan dan keajaiban. Ia tumbuh di rumah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, yang sejak muda sudah terbiasa hidup dalam kebaikan dan kejujuran. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dan kondisi ekonomi Abu Thalib semakin berat, Rasulullah menawarkan diri untuk mengasuh salah satu keponakan pamannya. Maka, Ali kecil pun dibesarkan di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali kecil bukan hanya dibesarkan oleh sosok yang penuh kasih sayang, tetapi juga oleh manusia paling mulia di muka bumi. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana Rasulullah sholat diam-diam, membaca ayat-ayat suci yang mulai diturunkan. Suatu malam, ketika Ali berusia sekitar 10 tahun, ia melihat Nabi dan Khadijah sujud dalam hening, hanya dengan satu tujuan, menyembah Tuhan yang satu. "Wahai paman," ujar Ali keesokan harinya, "apa yang engkau lakukan malam itu?" Rasulullah menjawab, "Aku menyembah Allah, Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi, dan aku diutus sebagai nabinya." Ali diam sesaat. Anak seusianya mungkin akan kebingungan, namun tidak dengan Ali. Matanya tajam, pikirannya dalam. Ia menunduk dan berkata, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Itulah titik awal. Ali menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, tanpa ragu, tanpa takut, meski belum ada jaminan apapun. Baginya, kebenaran lebih terang dari matahari siang hari. Dakwah Rasulullah pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ali menjadi bagian dari lingkaran pertama Islam bersama Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, dan segelintir lainnya. Suatu hari, ketika Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim dan menyuruh mereka untuk menyembah Allah dan mengikuti ajarannya, Ali berdiri di depan mereka dan berkata, "Aku adalah penolongmu, ya Rasulullah." Mereka yang hadir tertawa, mengejek keberanian seorang anak kecil. Tapi Nabi Muhammad menatap Ali dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, di balik tubuh mungil itu tersimpan kekuatan luar biasa. Ketika tekanan dari kaum Quraisy semakin kuat, umat Islam mulai mengalami ujian berat. Namun Ali tetap teguh. Ia menyaksikan bagaimana Bilal disiksa di tengah padang pasir, bagaimana Ammar bin Yasir kehilangan orang tuanya. Tapi ia juga melihat keteguhan iman, bahwa Islam tidak akan padam meski ditekan dengan kekuatan sebesar apapun. Satu peristiwa yang mencerminkan keberanian Ali terjadi ketika Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Rencana pembunuhan telah disusun oleh para pemuka Quraisy. Sejumlah pemuda dari berbagai kabilah akan mengepung rumah Nabi dan membunuh beliau secara serentak. Tapi strategi Allah lebih sempurna. "Wahai Ali," kata Rasulullah malam itu, "maukah engkau tidur di tempat tidurku malam ini?" Ali tak bertanya kenapa. Ia hanya menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Ia tahu nyawanya bisa jadi taruhannya. Tapi demi Islam, demi Nabi yang ia cintai, ia tak gentar. Malam itu, ia tidur di tempat tidur Nabi dengan tenang, sementara Rasulullah hijrah diam-diam bersama Abu Bakar. Ketika para algojo Quraisy menerobos rumah,
Yang mereka temukan hanya seorang remaja pemberani di ranjang Nabi, Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi tiba dengan selamat di Madinah, Ali kemudian menyusul, membawa amanah besar, mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy yang sebelumnya disimpan di rumah Nabi. Meski mereka adalah musuh Islam, Nabi tetap mengajarkan untuk memegang amanah. Ali melaksanakan tugas itu dengan jujur dan mulia. Di Madinah, Ali menjadi salah satu tokoh sentral. Meskipun usianya muda, keberaniannya tak terbantahkan. Ia berpartisipasi dalam berbagai peristiwa penting. Namun ada satu peristiwa yang sangat menyentuh hatinya dan menjadi awal dari babak baru kehidupannya. Nabi Muhammad mendekatinya dan berkata, "Wahai Ali, engkau telah lama menemaniku dalam suka dan duka. Kini saatnya aku menyatukanmu dengan wanita terbaik di dunia." Ali bingung. "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" "Fatimah," jawab Nabi. Ali tersentak. Putri Nabi, Fatimah Az-Zahra, adalah sosok yang sangat ia hormati. Ia tidak berani melamar karena merasa dirinya tak cukup layak. Namun Nabi tahu, tidak ada lelaki di bumi ini yang lebih pantas untuk Fatimah selain Ali. Pernikahan mereka adalah pernikahan penuh berkah. Meski rumah tangganya sangat sederhana, mereka bahagia. Dari pasangan ini lahir Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kultsum yang semuanya menjadi permata-permata Islam. Ali bukan hanya pemberani dan setia, tapi juga sangat cerdas. Ia dikenal sebagai lautan ilmu. Nabi sendiri pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Ia mendalami tafsir, hukum, dan filsafat, namun tetap tawadu. Tidak sombong atas ilmunya, dan tidak congkak atas keturunannya. Di hadapan Allah, ia hanyalah hamba, dan di hadapan umat, ia adalah pelayan. Namun masa tenang itu tak berlangsung lama. Ujian demi ujian akan datang, dan pedang Ali akan terus digunakan, bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk menjaga kebenaran. Sejak lahir, ia telah menjadi cahaya. Dan cahaya itu tidak akan padam, meski gelap menyelimuti dunia. Madinah, kota yang penuh cahaya iman, menjadi panggung baru bagi perjuangan umat Islam. Di kota ini, kaum muslimin mulai membangun kehidupan yang lebih aman, namun tantangan dari luar tak pernah reda. Kaum Quraisy di Makkah tidak tinggal diam. Mereka bertekad untuk melenyapkan Islam dari akar-akarnya. Dan dalam setiap konflik besar itu, nama Ali bin Abi Thalib akan selalu muncul sebagai pahlawan yang tak gentar menghadapi maut. Setahun setelah hijrah, datanglah momen besar yang mengguncang dunia Arab, Perang Badar. 1.000 orang pasukan Quraisy lengkap dengan perlengkapan dan senjata datang hendak memusnahkan pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 300 orang. Tapi di antara barisan Muslim itu, berdiri seorang pemuda yang wajahnya bersinar, matanya tajam, dan tangan menggenggam pedang yang siap berbicara, Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan tradisi Arab, yaitu duel 1 lawan 1. Utbah, Syaibah, dan Walid, 3 pendekar tangguh dari Quraisy, maju ke depan. Maka Nabi memanggil 3 dari pasukan Muslim, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Al-Harits, dan Ali bin Abi Thalib. Ali melawan Walid bin Utbah. Walid dikenal sebagai pendekar kuat dan kejam. Namun hari itu ia menghadapi pemuda yang bukan hanya gagah secara fisik, tapi juga dibakar oleh api keimanan. Ali bergerak cepat, pedangnya menyambar, dan Walid roboh dalam satu serangan. Duel berakhir dengan kemenangan umat Islam, dan sejak saat itu nama Ali mulai menggema sebagai pendekar paling ditakuti di medan perang. Namun bukan hanya kekuatan fisik yang membuatnya luar biasa, tapi keberaniannya datang dari ketenangan hati dan keyakinan penuh pada Allah. Ia tidak pernah membunuh untuk ambisi. Ia berperang demi kebenaran. Setelah Badar, datanglah perang Uhud. Dalam perang ini, umat Islam mengalami keguncangan besar. Pasukan Quraisy membalas dendam dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada awalnya kaum muslimin hampir menang, namun karena sebagian pemanah meninggalkan pos mereka untuk mengambil harta rampasan, pasukan Quraisy menyerang balik dari arah belakang. Dalam kekacauan itu, banyak sahabat terpencar. Rasulullah sendiri terluka, dan sebagian orang menyangka beliau wafat. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap bertahan. Ia berdiri di sekitar Rasulullah bersama para sahabat lain seperti Abu Dujana dan Talha bin Ubaidillah, menjaga nyawa Nabi dengan seluruh keberanian yang dimiliki.
Ali bertempur habis-habisan. Tubuhnya penuh luka, namun ia tidak mundur. Ia tahu bahwa nyawa Nabi adalah nyawa umat, dan demi menjaga itu, Ali rela mengorbankan nyawanya sendiri. Ali tidak pernah memunggungi musuh. Kata Rasulullah suatu hari, "Ia adalah bagian dariku, dan aku bagian darinya." Setelah perang Uhud, datang pertempuran-pertempuran lain seperti perang Khandaq, Ahzab. Musuh datang dari segala penjuru, membentuk koalisi besar yang hendak menghancurkan Madinah. Kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota atas saran Salman Al-Farisi. Strategi ini berhasil menghalangi serangan langsung, namun musuh terus mencoba menembus pertahanan. Salah satu pendekar Quraisy, Amr bin Abd Wud, berhasil melompati parit. Ia adalah petarung yang dikenal sangat kuat, ditakuti bahkan oleh kalangan Quraisy sendiri. Ia menantang duel, tapi tak seorang pun berani maju, kecuali satu orang. "Aku akan melawannya, wahai Rasulullah," kata Ali. Nabi menatapnya, sejenak menahan, karena ia tahu betapa bahayanya musuh yang dihadapi Ali. Tapi ia juga tahu, tak ada yang lebih layak melawan Amr selain Ali bin Abi Thalib. Ali maju, dua ksatria itu berhadapan. Suara besi bertemu besi terdengar nyaring. Debu berterbangan. Semua mata tertuju ke sana. Amr menyerang dengan kekuatan penuh, namun Ali menghindar dengan lincah. Sekali, dua kali, hingga akhirnya, Ali menemukan celah, dan dengan satu tebasan, Amr tumbang. Takbir menggema dari barisan Muslim. Hari itu, Ali tak hanya menyelamatkan Madinah, tapi juga mengangkat moral pasukan Muslim ke langit. Namun pertempuran tak hanya di medan perang. Ali juga dikenal karena ilmunya. Ia menjadi rujukan dalam masalah hukum dan tafsir. Saat Nabi mengutus pasukan atau delegasi ke berbagai tempat, Ali sering diberi kepercayaan untuk memimpin Madinah. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah, saat kesepakatan damai ditulis, Ali yang bertugas menuliskan isi perjanjian. Ketika itu, perwakilan Quraisy keberatan dengan penulisan Muhammad Rasulullah. Mereka hanya mengakui Nabi sebagai Muhammad bin Abdullah. Nabi menyuruh Ali menghapus bagian Rasulullah, namun Ali enggan. "Wahai Ali, tunjukkan bagian itu padaku," kata Nabi. Ali menunjukkan, dan Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Itulah cinta Ali. Ia tak sanggup menghapus gelar kekasih Allah, walau hanya di atas kertas. Bagi Ali, Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin, tapi jiwa yang menyatu dengan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Ali dikenal sangat sederhana. Ia tak pernah memburu kekayaan. Bajunya tambal sulam, makanannya seadanya. Tapi akhlaknya mewah. Ia sangat lembut pada anak-anak, sayang pada fakir miskin, namun tegas pada kebatilan. Satu kisah terkenal menunjukkan sikap adil dan cerdasnya. Seorang Yahudi kehilangan baju zirah dan menuduh Ali mencurinya. Saat itu Ali sudah menjadi khalifah. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Ali datang, dan pengadilan berjalan adil. Hakim meminta saksi, dan Ali membawa anaknya sendiri. Tapi sang hakim menolak karena menurut hukum Islam, kesaksian anak terhadap ayahnya tak berlaku. Ali menerima keputusan itu. Ia tidak menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi hukum. Dan akhirnya si Yahudi tertegun. Ini tidak mungkin terjadi di negeri lain. Seorang pemimpin bisa kalah di pengadilan, katanya. Akhirnya, si Yahudi masuk Islam karena melihat keadilan Ali. Perjalanan Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah adalah perpaduan antara pedang dan pena, antara keberanian dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang paling banyak berjasa dalam perjuangan Islam, tapi tak pernah membanggakan dirinya. "Siapa yang paling kalian cintai, wahai Rasulullah?" tanya seorang sahabat. "Fatimah," jawab Nabi. "Dari kalangan laki-laki?" "Ali," jawab Nabi, "karena dia dariku dan aku darinya." Di balik keberaniannya, Ali menyimpan hati yang lembut. Ia sering menangis di malam hari, berdoa dalam sujud panjang, dan bermunajat dengan suara yang penuh cinta kepada Allah. Ia dikenal sebagai imam para sufi karena kedalamannya dalam spiritualitas. Meski usianya masih muda, umat Islam memandang Ali sebagai tiang kekuatan. Dan semua tahu, badai besar belum berlalu. Nabi akan wafat, dan dunia Islam akan memasuki masa paling menegangkan. Ali belum selesai. Kisahnya baru dimulai. Hari-hari di Madinah mulai berubah.
Wajah Rasulullah SAW tak lagi setegar biasanya. Tubuh beliau yang selama ini kuat dalam jihad dan dakwah mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ali bin Abi Thalib memperhatikan semua itu dengan hati yang berat. Ia bukan sekadar menantu Nabi. Ia adalah murid, sahabat, pelindung, dan kekasih ruhani Rasulullah SAW. Beberapa hari menjelang wafat, Rasulullah jatuh sakit dan tidak mampu lagi memimpin solat. Ia menunjuk Abu Bakar sebagai imam solat menggantikan beliau. Saat itu, kabar tentang wafatnya Nabi belum jelas. Banyak sahabat tak mau percaya. Bahkan Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan berkata, "Siapa yang berkata Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Tapi Ali tahu, ia menyaksikan detik-detik terakhir sang Nabi di dalam kamar rumah Fatimah. Ia berada di sana, menggenggam tangan Rasulullah, mencium keningnya yang basah oleh keringat sakaratul maut. "Ali," bisik Nabi, "sampaikan salamku kepada umatku." Dan Rasulullah pun wafat, meninggalkan dunia yang gelap tanpa cahaya kenabiannya. Hari itu, langit seakan runtuh. Umat Islam kehilangan pusatnya, dan Madinah tenggelam dalam duka yang dalam. Dalam duka itu, timbul pula gejolak politik. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Di Sakifah, para sahabat berkumpul dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sementara itu, Ali memilih menyibukkan diri dengan mengurus jenazah Nabi. Ia memandikan, mengkafani, dan mensyalati beliau bersama Bani Hashim. Ia menganggap tidak layak baginya membicarakan kekuasaan ketika jasad kekasihnya belum dikebumikan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman. Sebagian orang menuduh Ali menolak membayat Abu Bakar. Padahal, yang dilakukan Ali adalah wujud kesetiaan dan cinta. Beberapa waktu kemudian, setelah suasana mereda, Ali pun membayat Abu Bakar demi menjaga persatuan umat. Namun luka itu belum sembuh ketika datang musibah lain. Wafatnya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi dan istri tercintanya. Fatimah wafat dalam usia muda, tidak lama setelah kepergian ayahnya. Duka Ali semakin dalam. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dan kesepian. "Setelah engkau, wahai Fatimah," kata Ali di pusaranya, "hidup terasa sepi." Meski hatinya diliputi kesedihan, Ali tetap berdiri sebagai tiang umat. Ia menjadi penasihat penting bagi Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setiap kali ada masalah sulit dalam hukum, mereka selalu berkata, "Tidak ada orang yang lebih tahu dari Ali." Pada masa Umar bin Khattab, Ali dipercaya memimpin banyak urusan besar. Bahkan Umar pernah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari masalah yang tidak ada Ali di dalamnya." Ali tidak mengejar jabatan, tapi ia juga tidak lari dari tanggung jawab. Ia menulis hukum, membina masyarakat, dan mengajarkan ilmu. Ia mencetak generasi yang kelak menjadi para ulama besar Islam. Dialah tokoh yang pertama menyusun sistem ilmu nahu dan juga cikal bakal ilmu tafsir dan fikih. Namun ketegangan mulai meningkat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kekayaan mulai mengalir deras dari negeri-negeri taklukan, dan sebagian pejabat Utsman berasal dari Bani Umayyah yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Rakyat mulai resah. Beberapa kali Ali memperingatkan Utsman untuk bertindak tegas terhadap keluarganya, namun Utsman lebih memilih kesabaran. Akhirnya, pecahlah pemberontakan. Sejumlah orang dari Mesir dan Irak mengepung rumah Utsman. Ali mengirim kedua anaknya, Hasan dan Husain, untuk berjaga di depan rumah khalifah agar tidak ada kekerasan. Namun mereka kecolongan. Utsman terbunuh dalam rumahnya, dan Madinah pun terperosok dalam kegelapan baru. Setelah Utsman wafat, masyarakat Madinah mendesak Ali untuk menerima kekhalifahan. Rumahnya dipenuhi orang-orang yang ingin membayatnya. "Aku tak ingin kekuasaan," kata Ali, "tetapi bila umat memilihku, maka aku akan memimpin dengan kebenaran." Ali menerima jabatan itu bukan karena ambisi, tetapi karena kebutuhan umat. Maka dimulailah babak baru dalam sejarah Islam, Ali sebagai khalifah keempat. Namun warisan yang diterimanya adalah warisan berdarah. Umat Islam terpecah. Kelompok pendukung pembunuh Utsman masih berkeliaran. Para sahabat senior seperti Aisyah, Talha, dan Zubair menuntut agar pelaku dibawa ke pengadilan sebelum segala urusan lain. Ali menjawab, "Demi Allah, aku pun ingin menghukum mereka. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya sekarang, ketika keadaan kacau dan pembunuhnya tidak jelas?"
Ketegangan ini berujung pada Perang Jamal, pertempuran yang sangat memilukan antara sesama sahabat Nabi. Di satu sisi, pasukan Ali. Di sisi lain, Aisyah, istri Nabi, bersama Talha dan Zubair. Ali tidak pernah ingin perang ini terjadi. Ia mengirim surat perdamaian, mengajak bicara, namun provokasi dari luar membuat pertempuran tak terelakkan. Saat melihat Zubair di medan perang, Ali berteriak, "Zubair, kau lupa, Nabi pernah berkata bahwa kau akan melawan aku dan engkau dalam posisi yang salah?" Zubair tertegun. Ia segera mundur dari medan perang, menyadari kesalahannya. Tapi dalam perjalanan pulang, ia dibunuh oleh para pemberontak. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Ali, namun hatinya penuh luka. Ia menangis saat melihat Aisyah terjatuh dari untanya. Ia segera memeluknya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, engkau tetap ibu kami." Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan pengawalan terbaik. Ia menguburkan para sahabat yang gugur dengan penuh hormat. Tidak ada kebencian, hanya luka yang dalam karena umat terpecah. Namun tantangan belum selesai. Muncul pemberontakan baru dari Gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menolak membayar Ali sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Terjadilah perang yang paling rumit dalam sejarah Islam, Perang Siffin. Dalam perang ini, kedua belah pihak memiliki argumen kuat dan niat baik. Namun politik telah membutakan banyak orang. Perang berlangsung sengit, hingga akhirnya saat Muawiyah hampir kalah, ia mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda ingin berdamai. Sebagian pasukan Ali, terutama dari kelompok Khawarij, memaksa untuk menerima perdamaian. Ali terpaksa setuju, namun kemudian Khawarij malah memberontak dan menganggap Ali telah menyimpang dari agama. Inilah puncak dari kesedihan Ali. Ia diimpit oleh dua sisi. Satu sisi menuntut darah dan kekuasaan, sisi lain mengkafirkan siapapun yang berbeda. Umat ini sudah menjadi seperti gelas yang pecah, ujar Ali, tak bisa kembali utuh seperti semula. Meski begitu, Ali tetap memimpin dengan keadilan. Ia memotong gaji pejabat yang korup, membubarkan birokrasi nepotisme, dan membagikan harta negara secara merata tanpa memandang asal-usul. Ia hidup miskin, hanya makan roti kering dan garam. Tidurnya di atas tikar kasar. Namun jiwanya bersih dan kepemimpinannya adil. Ali tidak ingin dunia, ia ingin Allah. Dalam setiap malam yang sunyi, ia bermunajat di Masjid Kufah, menangis di hadapan Tuhan. Satu malam, ia berdoa dengan kalimat yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. "Ya Allah, aku tidak menyembah MU karena takut neraka MU, atau mengharap surga MU. Tapi aku menyembah MU karena aku mencintai MU." Begitulah Ali, sang singa Allah, sang pintu ilmu, pemimpin yang adil, pejuang yang setia, suami dan ayah yang lembut, ulama yang dalam. Namun hari-hari terakhirnya semakin dekat. Dan ajal akan datang bukan dari medan perang, tapi dari tikaman pengkhianatan. Malam-malam di Kufah semakin sunyi. Langit seperti menyimpan duka, dan angin membawa bisikan yang tak bisa diartikan. Di kota itu, Ali bin Abi Thalib tetap berdiri sebagai imam, pemimpin, sekaligus penegak keadilan. Namun bayang-bayang kematian mulai mendekat, seperti kabut yang pelan-pelan menelan ufuk. Ali tahu ajalnya sudah dekat. Ia berkata kepada putranya, "Hasan, wahai anakku, aku telah melihat dalam tidurku, janggutku akan dibasahi darah dari kepala ini." Hasan menatap ayahnya dengan cemas. Ia tahu bahwa Ali bukan sekadar berbicara, tapi menyampaikan ilham dari kedalaman ruh. Sejak Perang Siffin, banyak musuh yang tidak puas. Kelompok Khawarij yang dulu mendesak agar Ali menerima tahkim, arbitrase, kini berbalik menuduhnya murtad. Mereka menyusun rencana pembunuhan terhadap 3 tokoh besar sekaligus, Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, dan Amr bin Ash di Mesir. Namun yang berhasil hanya satu, yang mengincar Ali. Pelakunya adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang mantan pejuang yang hatinya diracuni ideologi fanatik. Ia meyakini bahwa membunuh Ali adalah jihad, sebuah kesesatan yang lahir dari keputusasaan dan kebencian. Malam 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Langit Kufah gelap tanpa bulan. Di dalam rumahnya, Ali berwudhu dan bersiap menuju Masjid Kufah. Sebelum keluar, ia berkata kepada anaknya,
Wahai Hasan, malam ini aku merasa berbeda. Jika aku mati oleh pedang, maka itu syahid di jalan Allah. Hasan ingin mencegah ayahnya keluar, tapi Ali tersenyum. Ajal itu seperti sebuah cawan. Jika sudah datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Ali berjalan menuju masjid. Di kanan kiri jalan, para warga masih terlelap. Masjid Kufah yang luas itu sepi. Ia masuk dan seperti biasa, berjalan ke arah mihrab. Tak ada seorang pun tahu bahwa saat itu di salah satu tiang masjid, bin Muljam sudah bersembunyi, menggenggam pedang beracun yang sangat tajam. Ia telah menunggu malam itu dengan hati yang keras dan pikiran yang gelap. Ketika Ali sujud dalam rakaat pertamanya, bin Muljam melompat, mengayunkan pedang kepala sang khalifah. Hukmulillah, teriaknya. Ini adalah hukum Allah terhadap si kafir. Darah muncrat membasahi mihrab. Pedang itu membelah kepala Ali hingga ke bagian tengah. Namun yang terdengar dari lisan Ali hanyalah, "Fustu warabil Ka'bah, aku telah menang demi Tuhan Ka'bah." Tangis pecah di seluruh penjuru Kufah. Hasan dan Husain bergegas datang. Mereka melihat ayahnya terbaring dengan kepala bersimbah darah. Ali masih hidup, meski napasnya berat dan matanya mulai redup. Ia tersenyum melihat kedua putranya. "Jagalah umat ini," bisiknya. "Jangan biarkan mereka terpecah." Ali dibawa ke rumah, dan selama 2 hari ia dirawat. Namun luka di kepalanya terlalu dalam. Racun pedang bin Muljam menyebar cepat. Di saat-saat terakhir, Ali memanggil seluruh keluarganya. "Hasan, engkau yang harus memimpin setelahku. Tapi jangan tumpahkan darah demi kekuasaan. Islam tidak dibangun dari ambisi. Husain, engkau pembela kebenaran. Tapi bersiaplah, sebab umat akan kembali menguji kesetiaanmu." Lalu ia berpesan kepada semua orang, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, jangan kalian tergoda oleh dunia. Peliharalah solat, jaga silaturahim, dan jangan tinggalkan Al-Quran. Bersatulah, karena perpecahan adalah kehancuran." Ketika azan subuh berkumandang pada tanggal 21 Ramadan, Ali menghembuskan napas terakhirnya. Ruhnya pergi, tapi namanya tetap hidup di hati setiap mukmin. Kematian Ali mengguncang dunia Islam. Tidak hanya karena ia adalah khalifah, tetapi karena ia adalah lambang kesucian, keberanian, dan kebijaksanaan. Umat menangis, para sahabat kehilangan panutan. Jenazah Ali dimakamkan secara diam-diam untuk menghindari penodaan dari pihak musuh. Makamnya disembunyikan dan baru ditemukan beberapa dekade kemudian di Najaf, yang kini menjadi tempat ziarah umat Muslim. Seusai kematian Ali, kekuasaan kembali bergolak. Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin di Irak, namun situasi terlalu genting. Muawiyah yang memimpin Syam menolak mengakui kekhalifahan Hasan, dan 2 pasukan hampir kembali bertempur. Namun Hasan, mewarisi kebijaksanaan ayahnya, memilih menghindari pertumpahan darah. Ia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa umat dipersatukan dan darah tidak lagi tertumpah. Langkah itu memecah opini. Sebagian memujinya karena menghindari perang, sebagian mencelanya karena menyerahkan hak keluarga Nabi. Tapi inilah jejak Ali yang hidup, keutamaan persatuan di atas ambisi pribadi. Ali bin Abi Thalib telah pergi, tapi peninggalannya abadi. Ia meninggalkan warisan keilmuan. Lebih dari 500 khutbah dan perkataannya dibukukan dalam kitab Najul Balaghah, koleksi sastra Arab paling indah setelah Al-Quran. Ia meninggalkan warisan keberanian. Tidak pernah lari dari medan jihad, selalu di barisan depan, bahkan saat nyawanya menjadi taruhan. Ia meninggalkan warisan keadilan, tidak memihak siapapun kecuali kebenaran. Anak dan musuhnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang paling agung, ia meninggalkan warisan cinta kepada Allah, Rasul, dan umat Islam. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Hasan, "Apa yang paling kau ingat dari ayahmu?" Hasan menjawab, "Aku tak bisa mengingat satu hal, karena kebaikannya terlalu banyak. Tapi aku ingat, ia tidak pernah makan kenyang bila tahu ada orang miskin yang lapar." Dan kepada yang lain, Husain berkata, "Ali bukan hanya ayahku, ia adalah jalan yang mengantarkan umat kepada Allah." Ali bin Abi Thalib memang bukan manusia biasa. Ia adalah singa Allah yang mengguncang dunia dengan pedangnya dan meneduhkan hati manusia dengan ilmunya.
Namun di balik ketegasannya, ia adalah seorang yang lembut. Dalam malam-malam panjangnya, ia sering menangis dalam tahajud, berkata, "Tuhanku, aku tidak pantas masuk surga MU. Tapi aku juga tak sanggup menanggung neraka MU." Seorang sahabat pernah berkata, "Bila engkau ingin melihat keseimbangan antara keberanian dan kelembutan, lihatlah Ali bin Abi Thalib." Dan memang begitu adanya. Langit Kufah masih menyimpan pilu. Suara azan tetap berkumandang. Namun satu suara telah hilang. Suara Ali bin Abi Thalib, sang imam yang memimpin umat dengan keberanian dan kelembutan. Meski tubuhnya telah menyatu dengan tanah Najaf, warisan Ali tak pernah terkubur. Warisan ilmu dan hikmah. Ali dikenal bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai lautan ilmu. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Dari pintu itu, ribuan orang menimba pengetahuan. Kata-kata Ali mengalir dalam khutbah, nasihat, dan perdebatan. Ia berbicara tentang ketuhanan, keadilan, akhlak, kepemimpinan, bahkan fisika dan astronomi dalam bahasa yang indah dan tajam. Ucapan-ucapannya dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balagha, yang hingga kini menjadi sumber inspirasi bagi ulama, pemimpin, dan pencari hikmah. Beberapa ucapannya yang terkenal. Nilai setiap manusia tergantung pada apa yang ia cari. Orang yang merasa cukup tidak akan pernah miskin. Manusia tertidur dan akan bangun ketika mati. Ali mengajarkan bahwa ilmu bukan untuk pamer, tetapi untuk membimbing. Ilmu yang tidak diamalkan, katanya, seperti pohon tanpa buah. Warisan kepemimpinan dan keadilan. Dalam 4 tahun dan 9 bulan masa kekhalifahannya, Ali menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas namun adil. Ia tidak membiarkan keluarga atau sahabat dekatnya mempergunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Suatu ketika, saudaranya sendiri, Aqil bin Abi Thalib, datang memohon bantuan uang. Ali menolak memberinya dari Baitul Mal, kas negara, dan malah memanaskan sebatang besi dan menekatkannya ke tangan Aqil seraya berkata, "Engkau takut api besi ini, padahal engkau memintaku untuk menjerumuskan diriku ke api neraka." Ia tidak pandang bulu. Dalam persidangan, lawan Ali adalah seorang Yahudi. Saat hakim memintanya berdiri, Ali berkata, "Jangan bedakan aku. Di hadapan hukum, aku dan dia setara." Meski menjadi khalifah, ia menolak penjagaan berlebihan. Ia tidak mau tinggal di istana. Rumahnya sederhana, makanannya roti kering dan garam. Pakaian yang ia pakai adalah pakaian rakyat biasa. Sahabatnya, Kumail bin Ziyad, pernah menangis melihat kehidupannya yang miskin, dan Ali berkata, "Apakah engkau ingin aku meninggalkan rakyatku dalam kelaparan, lalu hidup mewah? Demi Allah, aku tidak akan menjadi penguasa seperti itu." Warisan cinta kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ali adalah bagian dari Ahlul Bait, keluarga suci Nabi Muhammad. Ia suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Dari pernikahan itu lahirlah Hasan dan Husain, pemuda penghulu surga. Cinta Rasulullah kepada Ali dan keluarganya begitu dalam. Dalam peristiwa Mubahalah, adu doa dengan kaum Nasrani. Rasulullah membawa Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain sebagai wakil keluarganya. Dalam peristiwa Ghadir Hum, Nabi bersabda, "Barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya." Cinta ini menjadi dasar banyak kaum muslimin menjadikan Ali sebagai simbol spiritualitas, keberanian, dan kesetiaan pada ajaran Rasulullah. Kelak, Ali menjadi titik temu dan juga titik beda antara Sunni dan Syiah. Namun bagi yang jujur menilai, Ali adalah milik seluruh umat. Warisan perjuangan melawan fitnah. Ali hidup di zaman penuh fitnah, zaman ketika umat Islam mulai terpecah karena politik, ambisi, dan dunia. Tapi ia tetap berdiri di jalan kebenaran. Ali memerangi pemberontakan dari dalam dan luar, dari para pembunuh Utsman, pasukan Aisyah di Perang Jamal, dan pasukan Muawiyah di Perang Siffin. Namun ia tidak pernah melakukannya karena benci, melainkan demi menegakkan keadilan. Kepada para musuhnya, Ali tetap menunjukkan akhlak mulia. Ketika pasukan Jamal kalah, ia tidak menyakiti Aisyah, melainkan mengantarnya pulang ke Madinah dengan pengawalan penuh hormat. Ketika Khawarij menentangnya dengan keras, ia tetap membiarkan mereka hidup bebas, hingga mereka mengangkat senjata.
Ali berkata, mereka punya 3 hak, tidak kita cegah dari masjid, tidak kita halangi hak negara, dan tidak kita perangi selama mereka tidak mengangkat pedang. Itulah warisan Ali, keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Ali dalam hati umat. Sepeninggalnya, Ali dikenang dengan berbagai julukan. Singa Allah, pemimpin orang bertakwa, imam pertama, pintu ilmu, Abul Hasan, dan lainnya. Di kalangan Sufi, Ali dijadikan rujukan utama dalam silsilah tarekat. Semua jalur tarekat Sufi berakhir di Ali, yang disebut sebagai pembawa warisan ruhani dari Rasulullah. Imam Syafi'i pernah berkata, jika cinta kepada keluarga Nabi disebut Syiah, maka saksikanlah bahwa aku adalah Syiah. Imam Malik berkata, siapa yang menghina Ali atau berkata buruk tentangnya, maka ia bukan bagian dari umat ini. Imam Ahmad bin Hanbal pun memuji keberanian dan ilmu Ali, seraya mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang lebih utama darinya selain Abu Bakar dan Umar. Begitulah, Ali menjembatani banyak aliran dan mazhab dalam Islam. Meski sering dijadikan simbol perbedaan, seharusnya Ali menjadi sumber persatuan. Ali dan umat hari ini, warisan Ali bin Abi Thalib masih hidup. Di zaman fitnah, kita butuh keberanian seperti Ali, berani melawan kebatilan meski sendirian. Di zaman ilmu diperalat untuk dunia, kita butuh kejernihan Ali, yang menjadikan ilmu sebagai jalan menuju Allah. Di zaman para pemimpin rakus, kita butuh keadilan Ali, yang tak memberi keistimewaan bahkan pada keluarganya sendiri. Ali pernah berkata, hidupmu terdiri dari 3 hari, kemarin yang telah pergi, besok yang belum pasti, dan hari ini, maka beramallah hari ini. Kita hidup di hari ini. Jika kita ingin mencintai Ali, maka bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan mengikuti jejaknya, berani, adil, jujur, zuhud, dan mencintai Allah melebihi dunia. Penutup, fustu warabil Ka'bah. Saat pedang menghantam kepalanya, Ali tidak menjerit, tidak menyumpahi. Ia hanya berkata, fustu warabil Ka'bah, aku telah menang demi Tuhan Ka'bah. Menang? Ya, ia menang. Menang atas nafsu dunia. Menang atas musuh-musuhnya. Menang atas keraguan. Karena ia hidup untuk Allah dan mati dalam ridhanya. Sebuah kemenangan sejati. Singa Allah telah pergi, tapi gemanya akan terus menggema dalam jiwa-jiwa yang berani mencintai kebenaran.